Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7, saat orang bodoh berbicara tentang agama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahr, seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati alan nasi sanawatun hadda'atun, akan datang pada manusia. Jadi Nabi berbicara tentang masa depan yang akan datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang pada manusia sanawatun hadda'at, tahun-tahun yang menipu. Apa maksudnya tahun yang menipu? Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang berdusta dianggap jujur. Wa yukazzabu fiha shadiq, sedangkan orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin, orang yang berkhianat dianggap beramanah, ya, sedangkan orang yang amanah malah dianggap berkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan pada waktu itu orang-orang Ruwaibidah berbicara. Qila, lalu para sahabat bertanya, wa mar Ruwaibidah, apa yang dimaksud dengan Ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala ar-rajulut tafihu yatakallamu fi amril amah, yaitu orang yang pandir tapi dia berbicara masalah umat. Hadis ini ayyul ikhwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, kebenaran ucapan Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau mengabarkan tentang apa yang akan terjadi masa depan. Belum terjadi di masa Nabi, tapi Nabi sudah mengabarkan bahwa nanti akan ada waktu dan tahun seperti ini. Dan itu sudah terbukti pada zaman kita sekarang apa tidak? Terbukti. Maka ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW. Karena memang apa yang disabdakan oleh Nabi pada dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mungkin berbicara ya dusta, bohong. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsekuensinya ayyuhal ikhwah, apapun yang disabdakan oleh Nabi SAW dan itu terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wajib bagi kita untuk meyakininya, wajib bagi kita untuk mengimaninya,
walaupun akal kita belum nyampe kepadanya, karena akal manusia terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lil akli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Akal manusia itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Ya, maka kewajiban bagi kita ketika mendengar, ketika membaca hadis-hadis Nabi SAW yang sahih adalah ya beriman, tunduk, patuh, taat, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jangan pernah sedikit pun untuk meragukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan pernah sedikit pun ya mengingkari dan mendustakan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah kebinasaan dan kehancuran. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, man radda hadisan Nabi fahuwa ala syafa halaka. Siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia di jurang kehancuran. Lihat sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar misalkan, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj, dan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang sahih, tapi secara akal nggak masuk di akal. Bagaimana Nabi SAW melakukan perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah di Masjidil Aqsa beliau naik ke langit, bahkan ke langit yang 7, dekat dengan Allah SWT, Sidratul Muntaha. Kemudian mendapatkan wahyu, sebelum subuh sudah balik ke Mekah lagi. Secara akal, secara logika, apalagi zaman dulu belum ada pesawat ya, nggak masuk di akal. Makanya ketika Nabi SAW pertama kali menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini kepada orang-orang kafir, mereka terpingkal-pinggal, mereka tertawa, menertawakan Nabi SAW. Bahkan mereka menganggap Nabi SAW semakin parah gilanya, stresnya, ya. Lalu mereka mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya dengan ucapan temanmu itu, yaitu Nabi SAW yang cerita tentang Isra Mi'raj begini dan begini? Apa jawaban Abu Bakar? Dan ini yang perlu kita tiru. Beliau mengatakan, in qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang cerita itu adalah Muhammad, pasti benar. Allahu Akbar. Makanya beliau digelari dengan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau membenarkan ucapan-ucapan Nabi di saat orang-orang kafir yang lain tidak percaya dengan Nabi SAW. Ini yang seharusnya menjadi sikap seorang mukmin ketika mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang kita jumpai banyak orang ketika mendengar atau membaca hadis-hadis Nabi SAW, ya, lalu akalnya belum nyambung untuk memahaminya, dia mengatakan apa? Hadis ini nggak masuk di akal. Hadis ini menurut hemat saya, ya, dusta. Padahal hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim. Seperti hadis misalkan tentang turunnya Allah sepertiga malam terakhir. Banyak orang-orang ahlul bid'ah mengingkari hadis ini, menganggap bahwa hadis ini tidak masuk di akal. Atau hadis tentang lalat yang ada dalam riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, idza waqa'a adz-dzubab fi ina'i ahadikum falyahmishu. Kalau ada lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, celupkan sekalian. Mungkin kita kadang kalau lagi ngopi atau ngeteh kemudian ada lalatnya. Kata Nabi apa? Celupin sekalian. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhiri dawa. Karena dalam satu sayapnya itu ada penyakit dan sayap satunya lagi mengandung obat penawarnya. Bagi orang yang tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi SAW, hadis ini nggak masuk di akal. Makanya ada seorang yang sampai pernah berkomentar
dan komentarnya sangat kotor sekali. Dia mengatakan, saya lebih percaya dengan ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi ini, karena ini bukan bidangnya Nabi SAW. Ya, faya subhanallah. Nabi SAW ketika mengabarkan seperti itu, dia dapat wahyu dari siapa? Dari Allah SWT yang menciptakan lalat, yang lebih tahu daripada para dokter. Siapa yang lebih tahu tentang lalat? Allah Subhanahu wa taala, ataukah manusia? A antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Walhasil ikhwan, ini faedah penting. Kewajiban bagi kita ketika mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita beriman, kita mempercayai, jangan pernah meragukan, apalagi mengingkari dengan berbagai alasan-alasan, baik alasan tidak masuk di akal, baik alasan ini tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan ilmu medis dan lain sebagainya. Taib. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga sebuah kaidah penting, yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, yaitu kaidah al-ibratu bil haqa'iq la bil asma, yang menjadi patokan, yang menjadi standar, yang menjadi acuan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Jadi jangan tertipu dengan nama, karena nama bisa dirubah-rubah. Khomer tetaplah khomer walaupun diganti namanya. Walaupun diganti, ini bukan khomer, nggak ada tulisannya khomer, diganti whisky, brandy, pil koplo, oplosan, narkoba, dan lain sebagainya. Dan itu jauh-jauh hari sudah disabdakan oleh Nabi SAW. La yasrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunahu bighairi ismi. Akan ada di kalangan umatku ini yang minum khamr, tapi menamai khamr bukan dengan khamr. Jadi diganti namanya. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan nama. Jangan tertipu dengan nama. Khamr, walaupun misalkan ditulisi di sini minuman segar, halalan thayyiban misalkan, haram atau halal? Tetap haram. Karena yang menjadi patokan adalah isinya yang memabukkan, bukan nama. Sebagaimana kalau misalkan saya ganti, ini air putih, terus saya tulisin khamr, halal atau haram? Halal. Karena yang menjadi patokan namanya, casingnya, atau isinya. Demikian juga ayyuhal ikhwah, jangan tertipu dengan istilah-istilah. Sekarang banyak orang menggunakan istilah-istilah Islam misalkan, kadang diembel-embel musik Islami, bahkan ada pacaran Islami, demokrasi Islami, filsafat Islami. Mungkin nanti ada perzinaan Islami juga. Kayak nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu zina, tapi bagi orang-orang Syiah itu berpahala. Semakin banyak nikah mut'ahnya, semakin tinggi derajatnya. Padahal itu zina. Tapi mereka menganggapnya itu adalah pernikahan yang ibadah. Jadi jangan tertipu dengan nama-nama Islami padahal nggak Islami. Islam berlepas diri darinya. Sekarang banyak juga misalkan istilah-istilah mungkin ada benernya, tapi maksud mereka mengandung makna yang batil. Contoh misalkan toleransi, bagus. Tapi yang dimaksud toleransi oleh sebagian orang yaitu kita ridho dengan kekufuran. Ridho dengan kekufuran.
Padahal toleransi dalam Islam betul ada. Tapi toleransinya bagaimana? Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tapi bukan berarti kemudian kita meridhoi kekufuran. Sekarang banyak orang yang kebalik. Ya, orang kafir malah dicintai, orang muslim malah diusir. Ya, orang muslimnya diusir dari masjid. Kajian-kajiannya dihalangi. Ya. Buruan biksu dipijetin. Nah, ya. Nah, ini kan malah apa? Ini toleransi, tapi toleransi yang kebablasan. Bukan seperti itu toleransi. Rasulullah SAW orang yang paling toleransi. Tapi Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Nabi tidak pernah kemudian ikut-ikutan Natal bersama. Nabi tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Padahal beliau orang paling toleransi. Sekarang ada istilah lagi, moderasi beragama. Kelihatannya keren. Ya, wasatiyah. Ya, Islam itu adalah moderat. Islam itu pertengahan. Ya, sekilas kata wasatiyah bagus, karena itu ada dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Tapi yang mereka inginkan dengan kata wasatiyah, dengan kata moderat, bukan seperti wasatiyah yang diinginkan oleh para ulama-ulama kita atau yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang mereka inginkan adalah untuk mencampur adukkan antara kekufuran dengan keimanan, antara hak dengan batil. Tentu istilahnya benar, wasatiyah, kita harus wasatiyah, bagus. Tapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan istilah-istilah. Ya, jangan tertipu dengan istilah-istilah. Yang paling penting adalah hakikatnya. Termasuk sekarang ikhwan, kita belajar tentang manhaj. Jangan kita alergi ketika ya para ulama misalkan hati-hati dari paham Qadariyah, dari paham Jahmiyah, dari paham Khawarij. Sebagian orang kadang, oh sekarang udah nggak ada Khawarij. Ya, betul, istilah Khawarij mungkin ada, sekarang nggak ada kelompok mengatakan kami Khawarij, kami Mu'tazilah, ya, nggak ada. Tapi pemikirannya ada apa tidak? Ada. Mereka ganti casing. ISIS misalkan Khawarij, ya, tapi ketika mereka digelari oleh para ulama, oh, ini pemahaman Khawarij, mereka marah. Bahkan mereka mengkafirkan para ulama yang menggelari mereka Khawarij. Ya, nah. Orang-orang Hizbut Tahrir misalkan, mereka mau nggak dibilangin mereka adalah Mu'tazilah? Nggak mau mereka. Kami enggak, kami bukan Mu'tazilah. Tapi pahamnya sama, cuma ganti casing aja. Makanya Syekhul Albani rahimahullah mengatakan Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru, Mu'tazilatul Asr. Intinya jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan istilah, jangan tertipu dengan nama. Nama bisa dirubah-rubah. Ya. Sama seperti misalkan kita juga, kalau misalkan antum tulisan kaosnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, Taifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, tapi akidah antum, akhlak antum, ibadah antum jauh dari manhaj salaf, apa diterima? Tidak. Ya, yang paling penting bukan nama dengan tulisan, tapi yang paling penting itu adalah praktek nyatanya. Ya, wadda'awa ma lam tuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha adiyau. Pengakuan itu kalau nggak ada buktinya, maka itu omong kosong belaka. Baik, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyul ikhwah, ya, hendaknya bagi kita untuk waspada dari ruwaibidah. Apa ruwaibidah tadi? Orang-orang yang berbicara, ya, padahal dia tidak punya ilmu, berbicara masalah-masalah besar, masalah-masalah umat, padahal dia nggak punya ilmu. Dia orang bodoh, dia orang jahil, nggak punya kapasitas ilmu, tapi berbicara masalah-masalah besar. Dan alangkah banyaknya
ruwaibidah pada zaman sekarang. Apalagi di Indonesia ini, semua orang bebas berbicara. Artis bicara masalah agama, pelawak bicara masalah agama, ya, penyanyi berbicara masalah agama. Bahkan kemarin ada talkshow, ya, bahas tentang Wahabi, pendangdut yang bicara, ya, pengaji. Memang terlalu ini. Jadi kadang berbicara masalah-masalah yang bukan apa? Bukan kapasitasnya. Dan ini yang bikin hancur agama, bikin hancur negara. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau sebuah urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah apa? Kiamat. Man takallama fi ghairi fannih ata bil ajaibi. Orang yang berbicara padahal itu bukan spesialisnya, maka ya akan melontarkan ajaib. Itu hal-hal yang nyeleneh. Dia nggak ngerti masalah kedokteran, tapi bicara masalah kedokteran, ngaco jadinya. Ya, akan melontarkan pendapat-pendapat yang kacau, yang aneh. Termasuk dalam masalah agama. Kalau dia nggak punya kapasitas ilmu agama, harusnya jangan berbicara masalah agama. Ya, nah, berikutnya hadis yang ke-8. Mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti, ya, jalannya orang-orang sebelum kalian. Shibron shibron wa dhira'an bi dhira', sedikit demi sedikit. Shibr itu segini, ya, dari ujung jempol sampai ujung jari tengah, ya, ini namanya shibr. Separuhnya dhira'. Kalau dhira' dari ujung jari tengah sampai siku, nah itu dhira'. Sekitar berapa ini? Setengah meter, ya. Itu kalau dhira'. Kalau shibr separuhnya. Coba antum, ya, ukur. Ini hampir separuhnya. Jadi shibr itu separuhnya dhira'. Kalau dhira' itu segini tadi, mulai dari siku sampai ujung jari tengah, itu dhira'. Kalau shibr separuhnya, ya. Tapi maksudnya kalian wahai umat Islam akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian, dari orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum, ya, sehingga seandainya mereka memasuki lubang dhab. Dhab itu hewan di padang pasir sana di Arab, sejenis biawak. Beda antara dhab dengan biawak, tapi sejenis, biar mempermudah saja, ya. Ya, jadi dhab itu adalah binatang yang sejenis biawak kalau di kita. Jadi andaikan mereka, orang-orang Yahudi Nasrani ini masuk ke lubang dhab, lubang yang kecil gitu, ya, tabi'tumuhum, kalian pun akan mengikuti jejak mereka. Sampai masalah-masalah kecil sekalipun, kalian akan mengikuti jejak mereka. Qulna ya Rasulullah, kami mengatakan wahai Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang Anda maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Taib. Hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahim, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, peringatan bagi kita dari mengikuti jalannya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, kita harus waspada, jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah,
kita dalam sholat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Ya, demikian juga jalannya orang-orang maghdub. Maghdub itu orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi. Tapi ingat, ketika kita membaca ayat ini, ya, bahwa kita minta kepada Allah SWT supaya dikasih jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Jangan kita menganggap bahwasanya orang-orang atau sifat orang-orang Yahudi itu tidak ada pada diri kita. Ya. Sifat orang-orang Yahudi dan sifat orang-orang Nasrani ini yang harus kita waspadai. Yaitu apa? Orang-orang Yahudi, kenapa mereka dimurkai oleh Allah SWT? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Kenapa orang-orang Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka beribadah tapi tanpa ilmu. Maka kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita, jangan sampai kita mengikuti sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kita memiliki ilmu tapi kita tidak mengamalkannya. Sebagaimana juga jangan sampai kita beribadah tapi nggak pakai ilmu. Oleh karenanya Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi shibhun bil yahud. Siapa di antara ulama kita yang rusak, maka berarti dia menyerupai Yahudi. Wa man fasada min ubadina fafihi shibhun bin nasara. Dan siapa di antara ahli ibadah kami yang rusak, itu menyerupai orang-orang Nasrani. Ya, sekarang banyak orang-orang ahli filsafat, orang-orang liberal, mereka punya kecerdasan, tapi mereka nggak mau mengikuti kebenaran, tidak mau mengamalkannya. Berarti dia menyerupai Yahudi. Jadi maksudnya, jangan kita menganggap bahwasanya ya, orang Yahudi itu orang kafir saja. Banyak di antara umat kita, di antara umat Islam ini yang tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani dari sisi perangai. Mereka memiliki ilmu tapi menyembunyikannya, tidak mau mengamalkannya. Ya, berarti dia menyerupai Yahudi. Sebagaimana tadi orang-orang Mu'tazilah, orang ahli filsafat, orang-orang liberal, mereka punya kecerdasan, ikhwan. Tapi nggak mengikuti kebenaran. Makanya hidayah itu mahal. Hidayah tidak dilihat dari kecerdasan. Betapa banyak orang yang cerdas nggak dapat hidayah. Betapa banyak orang biasa-biasa aja tapi dapat hidayah. Ya, begitu juga siapa di antara ahli ibadah yang rusak, berarti dia menyerupai orang-orang Nasrani. Ini banyak ini orang-orang sufi misalkan beribadah nggak pakai ilmu, cuma modal mimpi, cuma modal perasaan, hadis-hadis palsu. Ini banyak di torikot biasanya. Orang-orang tasawuf, ya, beribadah tapi nggak pakai apa? Ilmu, nggak pakai tuntunan. Taib. Intinya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk waspada dari jalannya orang-orang kafir, ya, dengan cara apa? Dengan cara kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani kecuali hanya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, Allah berfirman, walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim. Andaikan bukan kami wahai Muhammad, yaitu andaikan bukan Allah Subhanahu wa taala yang meneguhkan kamu, maka kamu akan condong kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bayangkan, Nabi Muhammad saja seandainya bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan condong kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya bagi kita banyak-banyak apa? Berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik.
Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba, teguhkanlah hati hamba ya dalam agamamu. Ini ya, sering-sering berdoa kepada Allah SWT. Dan yang kedua, ya, kita terus belajar ilmu agama. Karena kita nggak mungkin bisa membedakan mana jalan yang lurus yang mengantarkan kita menuju surga, jalannya Nabi, jalannya para sahabat, dan mana jalannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang tersesat dan menyimpang kalau kita nggak belajar ilmu agama. Maka kita mewaspadai jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan dua hal ini, dengan berdoa dan dengan belajar ilmu agama. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyuhal ikhwah, adalah hendaknya bagi kita memahami bahwa di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah menyelisihi orang-orang kafir. Kita dilarang untuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Apa tasyabbuh itu? Tasyabbuh itu adalah menyerupai orang-orang kafir, perhatikan, dalam hal-hal yang merupakan ciri khas mereka. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah perayaan, baik dalam masalah pakaian. Kalau itu merupakan ciri khas mereka, nggak boleh bagi kita untuk menyerupai mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama, anjuran bagi kita menyerupai orang-orang baik, menyerupai Nabi, menyerupai para sahabat, ya, karena siapa yang menyerupai, dia termasuk golongan mereka. Kalau kita menyerupai Nabi dan para sahabat, kita termasuk golongan mereka. Almar'u ma'a man ahab, orang itu bersama yang dia cintai. Yang kedua, larangan menyerupai ya orang-orang yang rusak, dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik. Ya, kita dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka jika itu merupakan ciri khas. Perhatikan supaya kita tidak salah dalam memahami tasyabbuh. Bukan berarti semua yang dilakukan oleh orang kafir nggak boleh kita lakukan juga. Orang kafir punya bikin mobil terus nggak boleh kita pakai mobil gitu? Tidak. Jadi yang dimaksud adalah ciri khas. Kalau itu merupakan ciri khas, maka tidak boleh bagi kita. Misalkan ciri khas orang kafir pakai salib, misalkan, itu ciri khasnya mereka. Tidak boleh bagi kita untuk memakai salib, karena itu ciri khas. Tapi kalau itu bukan ciri khas mereka, misalkan pakai jas, misalkan, apakah itu ciri khasnya orang kafir? Enggak. Ya, itu bukan ciri khas, maka tidak mengapa. Jadi kalau itu bukan ciri khas, maka tidak termasuk tasyabbuh. Dan ini banyak tasyabbuh ini pada zaman kita. Baik dalam masalah akidah, masih banyak di antara umat Islam ikut-ikutan orang kafir. Contoh mudah, misalkan masih banyak di antara kaum muslimin yang ngusap-ngusap, nyiumin ya kuburan, petilasan, tempat-tempat yang dianggap keramat. Padahal itu adat istiadat Yahudi dan Nasrani. Kata Al-Ghazali, fa innal massa wat taqbil lil masyahid adatul yahudi wan nasar. Mencium-cium kuburan, petilasan, tempat-tempat keramat itu adalah budayanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena antum lihat di kuburan orang-orang yang mengkeramatkan kuburan, banyak yang ngalap berkah di sana. Bahkan di sebagian tempat ada yang ngalap berkah ke nisannya kuburan, nisannya sampai ambruk. Ya, karena rebutan, karena dianggap apa? Ya, membawa keberkahan. Ya, nah, padahal ini budayanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Belum lagi perayaan-perayaan. Ya, Natal bersama, apa itu namanya? Kalau yang Februari itu, 14 Februari, Valentine, ya, Hari Ibu, ya, belum lagi perayaan Tahun Baru. Ini adalah perayaan-perayaan orang-orang kafir. Ulang tahun. Sekarang banyak kaum muslimin ikut-ikutan ulang tahun. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun lahiran, ya. Dan saya ingatkan, jangan tertipu dengan
perubahan nama. Sekarang banyak ulang tahun diganti barakallahu fi umrik. Ya. Diganti, bukan selamat ulang tahun gitu ya, tapi pakai bahasa Arab. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Dikira kalau diganti barakallahu fi umrik berarti apa? Tidak tasyabuh gitu. Ya, sama aja. Ya, sama aja. Karena tadi kaidahnya yang menjadi patokan itu adalah hakikat, bukan nama. Begitu juga dengan penampilan-penampilan. Banyak yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Ya. Ada yang mungkin dia mengidolakan orang kafir, pakai tato, akhirnya ikut-ikutan tato. Idolanya misalkan pakai anting-anting, dia ikut anting-anting. Ya, minumnya pakai tangan kiri, dia ikut-ikutan. Makanya kita hati-hati ya, jangan sampai mengidolakan orang-orang kafir. Termasuk pemain-pemain bola, pakai kaos nama-nama mereka, nggak boleh. Masih banyak di antara kaum muslimin pakai kaos bola ya, Ronaldo, Messi, Neymar, misalkan. Padahal mereka orang-orang kafir. Nggak boleh. Haram. Kenapa? Karena ketika kita memakai kaos mereka atau yang ada nama mereka, ya, nanti akan ada kecenderungan. Dan orang kalau sudah mengidolakan, ya, akan meniru gayanya, ya, pakaiannya, cara berjalannya, biasanya begitu. Ya, dan ingat hadis Nabi tadi, almar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama yang dia cintai. Kalau yang kita idolakan orang-orang kafir, nanti kumpulnya sama mereka tuh. Ya, kumpulnya sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kadang masih ada pakai kaos Ronaldo, Messi masuk masjid nih. Masjid Al-Aziz. Nanti belakangnya baca itu. Ya, Masya Allah, Ronaldo masuk Islam ini. Taib. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 selektif dalam menimba ilmu agama. An Abi Umayyah al-Jumahi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umayyah al-Jumahi, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asratis saati ayyul tamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat. Jadi salah satu di antara tanda-tanda, karena tanda-tanda kiamat itu banyak. Jadi salah satu di antara tanda-tanda kiamat, an yultamasal ilmu indal asahir. Apabila ilmu ini, dan ilmu apabila disebut dalam Al-Quran dan hadis, maksudnya adalah ilmu agama. Maksudnya adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Jadi apabila ilmu ini maksudnya adalah ilmu agama, dicari dari al-asahir. Al-asahir jamak dari sohir. Ya, secara bahasa artinya orang kecil, anak kecil, di orang-orang yang kecil. Dan penafsiran al-asahir menurut para ulama ada dua. Yang pertama, yang dimaksud al-asahir adalah ahlul bidah, sebagaimana penafsiran al-Imam Ibnul Mubarak. Setelah beliau meriwayatkan hadis ini, kata beliau, al-asahir ay ahlul bidah, yaitu orang-orang ahlul bid'ah. Jadi di antara tanda-tanda kiamat, kalau seorang itu belajar dari ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah disebut asahir, orang-orang yang kecil, orang-orang yang rendah? Karena mereka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang merendahkan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya.
Walaupun dia mungkin di mata manusia diagungkan, ditokohkan, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala rendah. Sebagaimana siapa yang mengagungkan Islam, siapa yang mengagungkan Quran, siapa yang mengagungkan sunnah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat derajatmu wahai Muhammad. Ya, siapapun yang mengangkat meninggikan Al-Quran, Sunnah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang merendahkan Quran, siapa yang merendahkan Sunnah, siapa yang merendahkan Islam, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah sebagaimana dia merendahkan Al-Quran dan merendahkan Sunnah, maka mereka pun direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, ya, makna al-asahir adalah al-juhal, orang-orang yang jahil. Jadi termasuk tanda-tanda kiamat kalau orang itu belajar kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu. Dan hadis ini ayyuhal ikhwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa ya, datangnya kiamat itu memiliki tanda-tanda. Dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat ada dua macam. Yang pertama, asratus sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil. Dan ini banyak contoh-contohnya. Maraknya kebodohan, ya, sedikitnya ilmu agama, maraknya perzinaan, khamr, pembunuhan, adanya yang mengaku nabi. Ini termasuk tanda-tanda apa? Kiamat. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Ya. Yang kedua, termasuk tanda-tanda kiamat ada yang namanya asratus saati al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Dan ini belum terjadi. Kalau dia sudah terjadi, berarti kiamat betul-betul sudah dekat. Ya, sudah akan terjadi. Seperti ya, turunnya Isa di akhir zaman, ya, keluarnya Dajjal, Imam Mahdi, ya, apalagi Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat. Ini tanda-tanda kiamat al-kubra, besar. Taib. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Dan ini sudah terjadi pada zaman kita sekarang. Banyaknya orang-orang belajar kepada ahlul bid'ah, majelisnya ramai, ya, yang datang banyak, ya, mereka bahkan diagungkan, mereka bahkan dipopulerkan, ya, yang datang, ya, ribuan, bahkan ada yang jutaan. Ya, taib. Dan ini sudah terjadi pada zaman kita sekarang. Di saat sebaliknya, mungkin kajian-kajian yang sunnah, kajian-kajian yang benar-benar ilmiah, malah sedikit peminatnya. Ya, malah sedikit peminatnya. Dan ini sudah terjadi pada zaman kita sekarang. Justru yang digandrungi oleh orang yang kajian-kajian yang nggak benar. Isinya nggak ada manfaatnya, ya, bahkan kajiannya mungkin ada koplonya, dangdutannya, ya, itu yang ramai malahan, ya, yang campur baur antar laki-laki dengan perempuan, ya, yang banyak guyonnya, itu malah yang ramai orang. Di saat yang isinya tauhid, isinya bermanfaat, isinya sunnah, isinya ilmu agama, ya, jarang peminatnya, bahkan dimusuhi, dibubarkan, dan lain sebagainya. Ini terjadi. Oleh karenanya ini juga mengingatkan kepada kita tentang kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa nanti akan ada, ya, orang-orang yang belajar kepada ahlul bid'ah dan kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu tadi. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, dan ini penting sekali ikhwan, yaitu hendaknya bagi kita untuk selektif dalam belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.
apapun gelarnya, apapun pangkatnya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, wajib belajar ilmu agama supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Oleh karenanya jadikan ilmu agama seperti makanan. Ya, seperti makanan. Kita semuanya butuh kepada makanan. Begitu juga kita semuanya butuh kepada ilmu. Ya, menarik perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tatkala beliau mengatakan, madama fika nafasun fata'allam. Selama engkau masih punya nafas, maka belajarlah. Ya, kewajiban kita adalah terus belajar ilmu agama, belajar Al-Quran dan Sunnah. Dan belajar ilmu agama ada dua metode. Yang pertama, belajar kepada ustadz, belajar kepada guru. Yang kedua, belajar dari buku atau didak. Ya. Dan metode yang pertama yaitu belajar kepada ustadz, ini lebih bagus. Ini lebih berkah. Ya. Seperti kita sekarang ini belajar kepada ustadz itu lebih bagus. Kenapa? Satu, kalau belajar kepada ustadz itu lebih mempercepat jalan menuntut ilmu. Kenapa? Karena ustadz sudah mempersiapkan materi, dia sudah menyiapkan bahan kajian, murid tinggal nerima. Ibaratkan ustadz sudah menyiapkan jajannya, masakannya dia yang masak, ya, murid tinggal makan. Ya, jadi lebih cepat. Ya, lebih cepat. Mungkin antum kalau misalkan persiapan nyari Quran, nyari ayat, nyari hadis, nyari athar para ulama, lama, butuh waktu lama. Tapi kalau kita belajar kepada ustadz, kita lebih cepat. Yang kedua, di antara faedah belajar kepada ustadz itu, ya, akan menjauhkan kita dari salah paham, salah baca, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar sendiri, otodidak, salah baca, nggak ada yang benerin. Salah paham, nggak ada yang meluruskan. Tapi kalau kita belajar kepada ustadz, ya, kalau antum salah baca atau salah cetakan bukunya, ada yang mengingatkan. Oh, ini salah harokatnya, oh ini salah artinya, ada yang mengingatkan. Ya, salah paham. Kalau antum belajar sendiri, salah paham, siapa yang mengingatkan? Jin. Ya. Nah, yang ketiga di antara faedah atau manfaat kita belajar kepada ustadz adalah ada soal jawab. Kalau ada yang tidak paham, antum bisa tanyakan. Antum bisa tanyakan. Tapi kalau kita misalkan belajar sendiri, terus ada yang tidak paham, nanya ke siapa? Mbah Google. Ya, nanti malah disesatkan, nggak tahu juga kita. Baik, yang keempat di antara faedah kita belajar kepada ustadz juga, kita bisa belajar, ya, sisi yang lain, sisi metode mengajar, sisi akhlak dan adab, kedisiplinan dan lain sebagainya yang tidak kita dapatkan kalau kita belajar otodidak. Oleh karenanya belajar kepada ustadz ini lebih utama daripada kita belajar sendiri. Hanya saja ketika kita belajar kepada ustadz, maka kita harus selektif. Ya, kita harus selektif. Karena sekarang banyak ustadz gadungan, banyak ustadz karbitan, ya. Dia bukan ustadz tapi diustadkan. Ya, maka kita harus selektif. Karena masalah agama ini kita harus hati-hati. Antum saja misalkan sakit, antum mau pergi periksa ke dokter, apa antum asal-asalan cari dokternya? Udahlah, apa-apa. Yang penting mah dia bisa nyuntik gitu. Asal-asalan, walaupun dia dokter gadungan, mau apa enggak? Apalagi operasi, ya, ilegal misalkan, nggak mungkin antum mau. Kalau untuk urusan, ya, kesehatan badan kita saja, kita harus hati-hati, kita selektif. Apalagi untuk urusan agama, untuk urusan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selektif. Kita mencari istri saja harus selektif. Ya kan? Ya, masa antum cari istri yang penting mah perempuan gitu. Nah, kan enggak, harus selektif. Cari teman kita harus selektif. Ya. Karena almar'u ala dini khalili, orang itu berdasarkan temannya. Kalau cari istri saja kita harus selektif, cari teman saja kita harus selektif, apalagi cari ustadz, cari guru. Ya. Makanya para ulama menekankan kepada kita tentang hal ini. Kata Imam Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Kata Imam Ibnu Sirin sebagaimana dalam muqaddimah Sahih Muslim, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, "Inna hadzal ilma damuka wa lahmuka." Sesungguhnya ilmu ini adalah darahmu dan dagingmu. Maka selektiflah dari siapa kamu mengambilnya. Makanya dulu para ulama, ikhwan, ketika mereka mau belajar kepada seorang ustadz, mereka lihat dulu. Seperti disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, kanu idza aradu an ya'khudhu anir rajul. Dahulu para ulama apabila ingin ngambil ilmu, menimba ilmu dari seorang guru, seorang syekh, nadharu ila salatihi. Mereka melihat salatnya, wa ila hayatihi, ya, wa ila samti, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya. Itu dilihat dulu. Enggak asal-asalan saja. Ya. Para ulama kita, betul, mereka banyak belajar kepada ustadz-ustadz. Mereka belajar kepada syekh. Ya, Imam Bukhari itu gurunya sampai lebih dari 1000. Imam Al-Hakim gurunya lebih dari 2000. Tapi mereka tetap selektif. Karena dulu ulama juga banyak gitu ya. Ulama juga banyak. Mereka selektif. Oleh karenanya yang perlu kita lihat ketika kita mau belajar kepada belajar agama ini, satu, lihat akidahnya. Lihat manhajnya. Apakah dia akidahnya sesuai akidah Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Ya, ini penting. Karena kalau kita nanti belajar kepada ustadz yang menyimpang akidahnya, maka dia akan memasukkan akidah sesatnya kepada kita tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Ingat, seorang ustadz itu pengaruhnya apa? Besar. Pengaruhnya besar. Kita akan mengambil ilmu, ya, dan memasukkannya dalam hati kita. Mungkin tanpa kita sadari kita terbawa, ya, kepada pemahamannya. Yang kedua, ya, yang perlu kita lihat adalah ilmunya. Dia punya ilmu apa tidak tentang bidang yang kita ingin belajar kepadanya. Ya, dan ilmu di sini bukan cuma sekedar pinter ngomong, pinter kata-kata, ya, tapi dia betul menguasai apa tidak, dan itu terlihat. Dan itu terlihat. Faqidus syai' la yu'ti, kata para ulama, orang yang tidak memiliki sesuatu dia tidak mungkin memberi. Kalau dia nggak punya uang, nggak mungkin ngasih orang lain uang. Kalau dia nggak punya ilmu, nggak mungkin ngasih orang lain ilmu. Dia misalkan nggak bisa tentang ilmu nahwu misalkan, ya, kalau baca kitab saja banyak salahnya, ya, kalau ngomong tentang bahasa Arab banyak kelirunya, ya jangan belajar sama dia. Karena kalau belajar sama dia nanti, ya, kita pun banyak salahnya juga. Kalau dia tidak menguasai ilmu tersebut, jangan belajar kepada dia. Cari yang betul-betul menguasai, yang betul-betul memiliki kapasitas di ilmu tersebut. Yang ketiga, ya, dilihat juga dari akhlaknya, ibadahnya, ya. Karena ustadz itu teladan, ustadz itu akan ditiru, ya, maka kita perlu belajar kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus. Jangan sampai nanti akhlaknya menular kepada kita, ya. Nah, jadi itu hal-hal penting yang perlu kita lihat ketika kita mau belajar kepada seorang guru, seorang ustadz. Dan ini penting, ikhwan, pada zaman kita sekarang, ya, karena banyak orang asal-asal belajar.
Ya, yang penting dia terkenal di TV atau di YouTube, ya, pengikutnya banyak, rame kajiannya, kita kemudian apa? Hadir. Ya, dia pintar ngomong, retorika bagus. Ya, tidak. Yang menjadi patokan tadi, yang paling penting adalah apa? Bagaimana akidahnya, manhajnya. Kemudian yang kedua, keilmuannya. Dan keilmuan di sini antum jangan lihat pada diri kita sebagai pembelajar. Lihat dari orang-orang yang memiliki ilmu juga, yang bisa menilai. Karena kalau kita sebagai orang awam, sebagai masyarakat, kadang lihat orang pintar ngomong udah langsung terpukau. Masya Allah, dia kalau berbicara pintar sekali. Ya, hafalannya kuat, retorikanya bagus. Ya, kadang kita terpukau. Padahal menurut orang-orang yang ahli di bidangnya, mungkin orang ini banyak kelirunya. Dalam bidang Quran banyak kelirunya, bicara hadis banyak kelirunya, banyak riwayat-riwayat yang lemah, bicara bahasa banyak salahnya, bicara sejarah banyak salahnya. Tapi menurut orang-orang yang nggak ngerti, wah, manggut-manggut aja nih. Ya, maka yang kalau kita ingin belajar kepada seorang, misalkan cari rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu juga, yang bisa menilai ini kita perlu belajar kepada dia atau tidak, dia memiliki kapasitas ilmu atau tidak. Makanya dulu Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, ketika beliau mengajar, dia nggak mau mengajar sampai ya 70 dari ulama di zamannya memberikan rekomendasi kepada dia. Ya, padahal umur beliau saat itu 15 tahun. Baru 15 tahun tapi sudah direkomendasikan oleh para ulama untuk mengajarkan ilmu. Ya, intinya maksudnya kalau kita ingin belajar, tanya dulu kepada ustadz, ini bagus nggak ustadz saya misalkan ya belajar kepada dia, menimba ilmu kepada dia. Ya, jangan menilai sama kita. Kalau kita ini kadang-kadang kalau nggak punya ilmu, akhirnya salah penilaian. Baik. Berikutnya yang terakhir, hadis tentang perpecahan umat. An Auf ibni Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar. Umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Yang satu di surga, 70-nya di neraka. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Adapun orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 kelompok. Ya. Fa ihda wa sab'ina finnar, 71 di neraka, wa wahidatun fil jannah, sedangkan yang satu di surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la taftarikunna ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya di tangan Allah SWT, umatku ini akan berpecah menjadi 73 kelompok. Berarti lebih parah ya. Lebih parah. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Ya, lebih parah perpecahannya. Kemudian wahidatun fil jannah, yang satu di surga, wasittani wasab'una finnar, sedangkan 72 di neraka. Qila ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka? Yang satu masuk surga itu siapa wahai Rasul? Qala al-jamaah, yang masuk surga itu adalah al-jamaah. Al-jamaah, bukan Islam jamaah ya. Al-jamaah di sini nanti akan kita jelaskan. Al-jamaah maksudnya adalah yang mengikuti kebenaran, yang berpegang teguh dengan jalannya Nabi dan para sahabat, sebagaimana ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain.
Kita ketika memahami sebuah hadis itu jangan memahami dengan akal kita sendiri, dengan hawa nafsu kita sendiri, tidak. Tetapi kita harus memahaminya dengan menggabungkan riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan, misalkan ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya, siapa yang masuk surga itu, yaitu orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan para sahabatku. Ya, begitu. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, celaan terhadap perpecahan, ya, perselisihan. Islam sangat mencintai persatuan dan membenci perpecahan. Dan ini salah satu pilar agama Islam, salah satu prinsip manhaj salaf, yaitu mencintai persatuan dan membenci apa? Ya, perpecahan dan permusuhan. Jauh sebelum ada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Islam sudah menganjurkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ya, bahkan perpecahan dan perselisihan adalah perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita tidak boleh mengikuti jejak mereka. Kita nggak boleh tasyabuh dengan mereka. Sebagaimana tadi sudah kita bahas, salah satu maqasidus syariat, tujuan pokok syariat adalah menyelisihi orang-orang kafir. Ya, orang kafir itu salah satu ciri khas mereka berpecah belah. Berpecah belah, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, ya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ya, jadi kita dilarang untuk mengikuti jejaknya orang-orang kafir, jejaknya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Salah satunya yaitu mereka berpecah belah dalam agama mereka. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kebatilan itu banyak dan kebenaran itu sedikit. Perhatikan tadi Nabi SAW ketika mengatakan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 terancam di neraka, 1 masuk surga. Jadi yang banyak yang terancam di neraka malahan, yang masuk surga malah sedikit. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu sedikit, sedangkan kebatilan, ya, dan kesesatan itu banyak. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa standar kebenaran tidak dilihat dari, ya, dari mayoritas atau minoritas. Jangan mengira kalau ini banyak berarti benar, kalau sedikit berarti salah. Nggak mesti seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran sering Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mayoritas. Mayoritas malah sering dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit malah sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang, mayoritas orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Dipuji apa tidak? Dipuji walaupun sedikit. Ya, banyak belum tentu, ya, dipuji oleh Allah, bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh tertipu. Wah, ini, ya, udah banyak yang melakukannya, mayoritas orang melakukan hal ini. Itu bukan patokan. Yang menjadi patokan itu adalah kebenaran Al-Quran dan hadis, dalil, ya, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah ketika engkau mengikuti kebenaran walaupun sendirian. Ya, makanya kata Imamul Auza'i juga, dan ini ucapan yang sangat bagus, alaika bi athari,
ya as-salaf. Wa in rafadhakan nas, hendaknya kamu mengikuti jalannya salaf walaupun manusia memusuhimu. Wa iyyaka wa ara'atal batil wa in zahrafu halaka bil qaul, hati-hati kamu dari ucapan-ucapan yang batil, paham-paham yang batil, walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata, ya, walaupun banyak orang yang mengikutinya. Jangan tertipu, karena kebenaran itu tidak dilihat dari banyak atau sedikit, mayoritas atau minoritas. Itu bukan timbangan. Timbangan kebenaran, ya, adalah mengikuti dalil Quran dan hadis. Walaupun kita sendirian, walaupun kita sedikit, tapi kalau kita mengikuti dalil Quran, hadis, maka itulah kebenaran. Tapi kalau kita mengikuti kebanyakan orang padahal menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya, maka itu bukanlah patokan kebenaran. Nah, ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa golongan yang selamat adalah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan jejaknya para sahabat Nabi SAW. Mereka lah yang selamat. Mereka lah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat di dunia dari kesesatan dan penyimpangan, dan selamat di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah at-taifatul mansurah. Mereka lah ahlul hadis. Mereka lah as-salafiyun. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain. Tadi sudah kita sampaikan, di dalam memahami hadis kita harus menggabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Jangan memahami dengan akal kita sendiri. Ya, justru inilah sumber kesesatan. Kalau kita memahami pakai akal kita sendiri, padahal nggak ada ulama yang berpendapat demikian. Ya, ini kita harus hati-hati. Ya, jangan merasa, hebat ini, padahal nggak ada ulama sebelumnya yang berpendapat demikian. Kata Imam Ahmad rahimahullah, iyyaka an taqula fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Hati-hati kamu berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak ada ulama sebelumnya yang berpendapat demikian. Jadi kalau ada pendapat baru yang nggak ada ulama-ulama sebelumnya berpendapat demikian, itu jangan merasa hebat, malahan justru kita harus hati-hati. Jangan-jangan saya yang tersesat ini, karena nggak mungkin ulama-ulama terdahulu yang tersesat. Ya, ulama-ulama semuanya tersesat terus kita yang benar gitu, nggak mungkin. Ya, nah, siapa yang menyelisihi jalannya para salaf, jalannya para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama, justru dialah yang, ya, tersesat dan menyimpang. Taib. Ya, salah satu contoh tadi, ada sebagian yang memahami hadis ini dengan pakai akalnya dan hawa nafsunya. Yang dimaksud dengan al-jamaah maksudnya adalah kelompok kami, Islam jamaah. Ya, udah kelompok Islam jamaah. Nanti kelompok yang lain bilang, maksudnya al-jamaah, jamaah saya. Masing-masing kelompok akhirnya apa? Mengklaim maksud hadis ini adalah kelompok saya. Nah itu, ya, makanya kembalikan kepada, ya, tafsirnya, kembalikan kepada para ulama. Para ulama memahami maksud hadis ini, al-jamaah adalah tadi, siapa yang berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan hadis, sesuai dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ketika Nabi SAW tadi mengatakan 73, ya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka, ya, 1 masuk surga. Yang harus kita fahami, ikhwan, biar kita tidak salah paham, 72 di neraka bukan berarti, bukan berarti mereka semuanya kafir, dan bukan berarti mereka semuanya kekal di neraka selama-lamanya, dengan kesepakatan para ulama. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman. Makanya kita harus memahami ini baik-baik. Jangan nanti, ya, yang lain berarti apa? Kelompok kafir, berarti di neraka selama-lamanya. Tidak. Ya, kayak nanti pahamnya kayak Khawarij, ya, seperti itu akhirnya. Pokoknya ini
faham ini kelompok saya, selain kelompok saya kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Ini paham Khawarij. Makanya dulu diceritakan ada dua orang Khawarij sedang tawaf di Ka'bah. Yang satu mengatakan, semua yang ada di sini, yang lagi tawaf ini, yang lagi di Masjidil Haram, ya, mereka di neraka, kecuali kita berdua saja. Ya, kita berdua saja. Yang lain masuk neraka, kekal. Akhirnya yang satu, ya mungkin karena di depan Ka'bah juga ya, dapat hidayah. Masa surga yang seluas langit dan bumi, yang masuk kita cuma berdua saja. Ya. Akhirnya wallahi saya bertaubat dari paham Khawarij ini. Akhirnya dia apa? Bertaubat dari paham Khawarij ini. Jadi yang harus kita pahami, ketika Nabi SAW mengatakan 73 terpecah belah menjadi 73, 72 masuk neraka, bukan berarti 72 itu masuk, bukan berarti kemudian mereka itu apa? Kafir. Bukan berarti mereka juga kekal selama-lamanya di neraka. Tapi yang dimaksud adalah bahwa mereka terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Ya, karena terancam dengan neraka tidak mesti kafir. Terancam dengan neraka tidak mesti kekal selama-lamanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan paham Khawarij tadi. Kalau paham Khawarij, orang yang pelaku dosa besar kafir, dan kalau sudah kafir berarti kekal di neraka selama-lamanya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka mengatakan bisa jadi orang pelaku dosa besar itu mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Kalaupun mereka masuk neraka tidak mesti apa? Kekal. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosanya sehingga dimasukkan ke surga, dikeluarkan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, artinya apa? Pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad itu kekal di neraka apa tidak? Tidak. Buktinya mereka dapat syafaat. Ya, berarti mereka bisa jadi masuk neraka tapi kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka. Nah, begitu juga dengan hadis ini. Ketika 72 masuk neraka, itu tidak mesti mereka kafir. Dan tidak mesti mereka kekal selama-lamanya di neraka. Bisa jadi mereka masuk neraka tapi kemudian setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surganya sesuai dengan kadar amal mereka. Tapi mereka terancam dengan neraka. Ya. Ya. Siapa yang tidak mengikuti jalannya Ahlussunnah terancam dengan neraka. Ini maksud hadis ini. Jadi kita harus memahami hadis ini dengan baik dan benar. Karena ilmu itu adalah dua, seperti yang sudah kemarin kita sampaikan. Ilmu itu dua, satu hafalan, ya, yang kedua pemahaman. Jadi pemahaman yang bagus ini penting, karena kadang yang dibaca benar Quran, yang dibaca hadis, yang dibaca kitab ulama, tapi kenapa seorang itu tersesat? Cara memahaminya yang keliru. Ya, sekarang lagi misalkan ada yang rame di media sosial. Ada seorang yang katanya mantan teroris, ya, mantan teroris, lagi demen nyerang dakwah salaf, ya, katanya yang bikin dia dulu masuk teroris adalah karena membaca kitab Ad-Durarus Saniyah, ya, karya ulama-ulama Najd, ya, karena katanya yang bikin dia masuk paham teroris adalah karena baca kitab Ad-Durarus Saniyah. Kitab ini kitab bagus, kitab Ad-Durarus Saniyah ini. Ya. Kitabnya bagus. Kenapa dia kemudian terjerumus dalam, bukan kitabnya yang salah, tapi pemahamannya. Dia baca sendiri, memahami sendiri, tersesat sendiri. Sekarang giliran tersesat nyalain orang. Ya, nyalain orang. Bukan kitabnya yang salah. Sama seperti orang Khawarij, mereka baca Al-Qur'an.
ya, tapi memahaminya pakai paham sendiri. Jadi jangan salahkan kitabnya, salahkan Anda dari siapa belajar. Ya, jangan-jangan belajarnya otodidak. Ya, jangan-jangan nanyanya sama Mbah Google. Ya, akhirnya apa? Tersesat. Dan ini salah satu biang kesesatan, ikhwan. Salah satu biang kesesatan adalah belajar otodidak sendiri, terutama di awal-awal. Ya, apalagi kalau belajarnya kepada ustadz-ustadz syubhat. Ya, nah, saya tahu ada beberapa orang yang dulunya ngaji sunnah, ngaji salaf, kemudian dia belajar otodidak, ya, dari web-web yang syubhat, akhirnya kemudian berubah menjadi khawarij, berubah menjadi teroris, ya, nah, karena dia belajarnya tidak dengan bimbingan para ulama, tidak bimbingan para ustadz-ustadz yang sunnah. Maka kita sekali lagi belajar harus dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan para ustadz yang mumpuni, ya, yang benar, yang bisa mengarahkan, membimbing. Dan ini salah satu nikmat. Kalau kita ngaji, kemudian dipertemukan dengan ustadz-ustadz yang bisa menggandeng tangan kita menuju kebenaran, menuju Quran, menuju sunnah, ini salah satu nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.